Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 7. Pada materi kita masuk di materi baru di bab 7 yaitu tentang garis dan sudut pada pertemuan pertama. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk dua materi selanjutnya, pada materi bab 7 dan bab 8 itu kita akan masuk ke materi tentang geometri ya. Yang pertama yaitu tentang garis dan sudut, kemudian nanti di bab 8 ada segi 4 dan segitiga. Oke, untuk peta konsep untuk di bab 7 ini, dari garis dan sudut apa saja yang kita pelajari? Yang pertama yaitu yang pasti tentang garis. Nah, di garis ini kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu hubungan antar garis. Dari hubungan antar garis itu kita pelajari lagi kedudukan dua garis. Kemudian yaitu membagi garis. Nah, jadi ini ada kegiatan menggambar ya. Kemudian dari membagi garis itu kita dapat menentukan perbandingan dari dua garis yang sudah kita bagi. Kemudian setelah mempelajari garis, kita mempelajari tentang sudut. Yang pertama ukuran sudut, kemudian hubungan antar sudut, dan yang ketiga melukis sudut. Kemudian dari ketiga itu nanti muncul materi tentang sudut berpenyiku dan berpelurus, kemudian sudut bertolak belakang, dan yang terakhir yaitu sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Jadi lumayan banyak ya untuk materi kita di bab 7 ini. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.10, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian 4.10, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan hubungan antar garis. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan kedudukan dari dua garis. Yang ketiga, siswa dapat membagi garis menjadi beberapa bagian. Yang keempat, siswa dapat menentukan panjang dari segmen garis yang telah dibagi. Kemudian yang kelima, siswa dapat menjelaskan pengertian sudut. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan hubungan antar sudut. Yang ketujuh, siswa dapat melukis sudut-sudut istimewa seperti itu ya. Jadi sekitar ada 7 tujuan pembelajaran kita dan juga yang termasuk dalam indikator pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian sebelum kita memasuki materi pada bab 7 tentang garis dan sudut, mohon agar mempersiapkan peralatan berikut. Yang pertama, wajib kalian persiapkan adalah penggaris segitiga sepasang. Wajib harus ada penggaris segitiga sepasang. Oke, ini wajib ya. Yang kedua, jangka. Nah, jangka ini saya sarankan yang kalau kalian belum punya jangka, misalnya kalian mau beli, ini saya sarankan yang bentuknya seperti yang saya tampilkan di gambar, yaitu yang besi ya. Kalau kalian ketika SD kemarin sudah punya jangka, tidak perlu beli lagi. Saya tidak meminta kalian untuk beli lagi. Tapi wajib ada. Kemudian yang ketiga itu busur derajat. Ini juga wajib ada. Nah, saya sarankan kalau misalnya kalian belum punya busur, kalau kalian mau membeli, cari yang di tengahnya ini bolong. Maksud saya tengahnya bolong itu yang mana? Yang ini, yang saya beri titik merah ini. Nah, bagian ininya bolong, kemudian dia tertutup tengahnya. Yang bagian garis-garis hitam ini tertutup nih, yang saya gambar warna merah ini. Nah, itu harus tertutup kalau bisa ya. Kalau misalnya kalian sudah punya jangka, kalian sudah punya busur derajat, kalian tidak perlu beli lagi. Dan yang terakhir yaitu penggaris 30 cm, ini opsional, kalian tidak wajib. Yang wajib itu nomor 1 sampai 3, yaitu penggaris segitiga sepasang, jangka, dan busur derajat. Wajib. Karena untuk 2 bab ke depan kita akan mempelajari tentang geometri dan kita perlu peralatan nomor 1 sampai nomor 3. Seperti itu ya. Saya tidak wajibkan kalian untuk beli,
Tapi kalau misalnya kalian punya kakak atau punya adik yang mempunyai peralatan yang saya tampilkan di slide, silakan kalian pinjam tanpa harus membeli, ya. Jadi jangan memaksa orang tua kalian untuk membeli. Kalau kalian bisa meminjam, lebih baik meminjam agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, hubungan antara titik dan garis. Hubungan titik dan garis dapat terjadi pada dua kondisi. Yang pertama, jika titik terletak pada garis. Nah, itu yang pertama. Titik tersebut terletak pada garis atau menjadi bagian pada garis tersebut. Kedua, yaitu titik terletak di luar garis. Nah, ini adalah garis M. Nah, di situ ada titik A. Nah, ini titik A ini terletak pada garis, ya, terletak pada garis. Kemudian titik N, garis N. Kemudian ada titik B. Nah, titik B ini tidak terletak pada garis. Seperti ini gambaran yang hubungan antara titik dan garis. Nah, perlu saya ingatkan, ketika kalian menggambar atau membuat suatu garis, penamaan garis itu menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, untuk penamaan sebuah titik itu menggunakan huruf kapital. Jadi kalian bisa bedakan ya. Jangan sampai tertukar antara penulisan nama garis dan nama titik itu tertukar. Misalnya nanti nama garisnya menggunakan huruf kapital, kemudian nama titiknya menggunakan huruf kecil, itu terbalik ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Keadaan di atas, yaitu hubungan titik dan garis tadi, berlaku juga untuk hubungan titik dan bidang. Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu titiknya terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, titiknya tidak terletak pada bidang. Ini ada sebuah bidang segi 4. Nah, itu ada titik A. Nah, titik A ini terletak pada bidang alfa. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ada bidang beta, kemudian ada titik B. Ini saya salah. Ini sebenarnya titik B-nya bukan di situ, titik B-nya itu di luar ya. Nah, titik B itu terletak di luar bidang beta ya. Ini saya salah ketik tadi malam. Kemudian yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang B, garis tidak terletak pada bidang. Yang C, garis menembus atau memotong bidang. Nah, itu bisa kalian lihat ada bidang alfa. Kemudian ada garis. Nah, jadi gambar 3.1 itu garis K terletak pada bidang alfa. Jadi misalnya kalian punya buku, misalnya buku ya, kemudian kalian letakkan sebuah pulpen, anggaplah pulpen itu garis, nah itu pulpen itu terletak pada bidang apa? Bidang buku tadi. Kemudian yang kedua ada bidang alfa lagi, kemudian di sebelahnya itu ada garis K. Nah, jadi gambar 3.2 itu garis K terletak di luar bidang alfa. Kemudian yang ketiga yaitu garis yang menembus atau memotong bidang. Maksudnya seperti apa sih, Pak? Nah, jadi bisa kalian lihat yang garis putus-putus itu adalah garis yang menembus bidang dari atas yang dipotong melalui titik A. Jadi misalnya kalian punya air mineral gelas, kalian tusuk menggunakan sedotan. Nah, sedotan itu adalah garisnya. Kemudian sedotan itu menembus bidang dari bagian atas tutup air mineral gelas tadi ya. Nah, seperti itu adalah garis yang menembus bidang. Kemudian yang keempat, hubungan antara garis dan bidang. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Istilah titik-titik segaris disebut dengan kolinear. Nah, ini saya salah ketik lagi. Ini hubungan antara garis dan bidang, ini bukan hubungan antara garis dan bidang ya. Tapi titik-titik yang segaris ini. Hubungan antara titik yang segaris ini ya. Titik yang segaris.
Nah, maksudnya titik yang segaris ini 2 titik atau lebih itu terletak pada garis yang sama. Jadi misalnya pada gambar yang saya gambarkan ini ada sebuah garis M, itu terdapat 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B ini sama-sama terletak di garis M. Nah, itu disebut sebagai titik-titik yang segaris atau kolinear, ya. Jadi istilah lain dari titik-titik yang segaris itu adalah kolinear, ya. Kemudian yang kelima, titik-titik sebidang. 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Istilah titik-titik sebidang bisa disebut dengan koplanar. Nah, maksudnya titik sebidang apa? Saya punya sebuah bidang alfa, kemudian saya buat 2 buah titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B ini terletak pada bidang alfa. Misalnya seperti kalian punya buku tulis, kalian buat sebuah lingkaran atau sebuah titik saja. Nah, misalnya saya buat ini, anggaplah bidang alfa ini adalah sebuah buku tulis, kemudian saya buat sebuah titik seperti ini. Nah, ini sebuah titik, misalnya titik C, kemudian di sebelahnya juga ada titik D misalnya. Nah, ini adalah titik-titik sebidang seperti itu. Kemudian pada gambar titik 1.1 dan 1.2 sebelumnya, yang ada di halaman sebelumnya, terdapat 3 pemahaman yang berkaitan dengan garis, segmen garis atau ruas garis, dan sinar garis. Jadi ada tiga pengertian di sini, yaitu dari garis, segmen garis, atau ruas garis, dan sinar garis. Secara geometri, ketiga pemahaman tersebut kita deskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pada gambar 6 di bawah ini adalah garis yang melalui titik A dan titik B disebut sebagai garis AB. Dinotasikan dengan huruf besar kapital, yaitu 2 titiknya. AB itu ada tanda panah. Tanda panahnya itu bolak-balik ya, yang atas itu bisa kalian perhatikan. Tanda panah pada kedua ujung garis AB artinya dapat diperpanjang sampai tidak terbatas. Nah, kalian bisa lihat ini seperti sumbu. Kemudian ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, gambar 6 titik A dan titik B melalui garis AB. Nah, ini garis AB-nya yang mana? Yang ini. Ini yang dinamakan garis AB. Dari panah yang kiri sampai panah yang kanan atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Artinya, jika ada tanda panahnya, itu bisa diperpanjang tanpa batas, ya. Seperti itu. Jadi, pengertian garisnya adalah garis yang melalui titik A dan titik B disebut sebagai garis AB. Dan ada tanda panahnya, sehingga disebut garis. Kemudian pada gambar 7 di bawah ini adalah ruas garis atau segmen AB. Disimbolkan dengan AB, di atas tulisannya itu, di atas hurufnya, itu ada garis, tapi garisnya tidak ada tanda panahnya. Dengan titik A dan titik B merupakan titik ujung ruas garis AB. Ruas garis AB merupakan bagian dari garis AB. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di sini ada sebuah garis. Ada sebuah garis, misalnya seperti gambar yang di atas ya. Gambar yang di atas itu ada garis AB. Kemudian dari titik A dan titik B yang ini, dari ujung yang ini, dari ujung A ke ujung B, nah itu merupakan segmen garis atau ruas garis AB. Nah, seperti yang saya gambarkan. Nah, gambar 7 titik A dan titik B merupakan titik ujung AB. Titik ujung dari ruas garis AB, ya seperti itu. Jadi kalau ruas garis itu ada ujungnya, tapi kalau garis itu tidak ada ujungnya, seperti gambar yang nomor 6 tadi ya. Kemudian pada gambar 8 di bawah ini adalah sinar garis AB, disimbolkan dengan AB, kemudian ada tanda panahnya di atasnya. Tanda panahnya tapi tidak dua arah, hanya satu arah, ke kanan atau ke kiri. Di mana titik AB merupakan titik pangkal, titik A itu merupakan titik pangkal dan tidak memiliki ujung. Nah, sinar garis AB ini merupakan bagian dari garis AB. Nah, jadi kalau saya gambarkan, nah jadi yang kiri itu tidak ada tanda panahnya, yang di sebelah kiri, karena arah sinar garisnya itu ke arah sebelah kanan. Sehingga diperoleh ini ada titik A dan titik B. Nah, titik A ini melalui
sinar garis ini melalui titik B, tapi tidak ada ujungnya. Sehingga titik A ini terletak di pangkalnya, kemudian titik B itu yang dilalui dan tidak ada batasnya di sebelah kanan. Jadi sinar garis itu adalah sebuah garis yang melalui dua titik, di mana titik yang pertama itu pangkalnya, kemudian titik kedua itu hanya dilalui dan tidak memiliki ujung, seperti itu ya. Oke, saya sudah jelaskan tentang garis, kemudian ruas garis atau segmen garis, dan juga sinar garis. Kemudian kita masuk ke kedudukan dua garis. Nah, jadi ada 4 kemungkinan kedudukan suatu garis dengan garis lainnya, yaitu sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Yang pertama yaitu dua garis sejajar. Pernah kalian lihat sebuah lintasan kereta api? Apabila kalian perhatikan, lintasan kereta api tersebut jarak antar dua rel itu selalu tetap atau sama dan tidak pernah saling berpotongan. Jadi kalau kalian lihat rel itu kan, gambar rel itu biasanya seperti ini ya, seperti tangga. Nah, ini karena saya tidak pakai penggaris jadi agak melenceng-melenceng. Nah, seperti ini kan. Nah, garis yang ini itu tidak pernah berpotongan kalau kalian perhatikan. Kalau kalian ke Jawa, pernah ke Jawa, itu kalau kalian lihat rel kereta api, pasti dua rel yang bersampingan itu tidak pernah berpotongan, seperti itu. Nah, berdasarkan gambaran di atas selanjutnya, apabila dua buah rel kereta api tersebut kita anggap sebagai dua buah garis, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, ada garis M dan ada garis N. Garis M dan garis N dikatakan di atas jika diperpanjang. Saya perpanjang nih, saya lanjutkan gambarnya. Saya sampai ujung sana tuh, terus tuh sampai tidak kelihatan kan di layar. Saya perpanjang terus. Sampai tak terhingga, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Keadaan seperti ini dikatakan kedua garis itu sejajar. Nah, kedua garis sejajar itu dinotasikan dengan garis miring yang ada dua garis miring ya, seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah simbol dari dua garis yang sejajar. Jadi misalnya garis M itu sejajar dengan garis N. Nah, seperti itu ya. Nah, dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga, seperti itu. Kemudian dua garis yang berpotongan, perhatikan gambar kubus di samping. Nah, saya punya sebuah kubus yaitu ABCDEFGH. Nah, gambar di samping menunjukkan kubus ABCDEFGH. Amatilah garis AB dan garis BC. Garis AB dan garis BC berarti yang ini. Ini yang atas ini ya. Dan garis BC-nya yang ini. Nah, tampak bahwa garis AB dan BC itu berpotongan di titik B. Ya, kalau kita mulai gambar garis misalnya dari garis A ke B, kemudian dari C ke B. Nah, bisa kalian lihat dari C ke B kan. Dari A ke B, kemudian C ke B. Nah, itu berpotongan di satu titik. Nah, garis itu bertemu. Garis itu bertemu di satu titik, yaitu titik B. Di mana keduanya terletak pada bidang ABCD. Nah, kedua garis yang tadi, garis AB dan garis BC itu terletak di bidang ABCD. Dalam hal ini, garis AB dan garis BC itu dikatakan saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan mempunyai satu titik potong, seperti itu. Jadi minimal mempunyai satu titik potong dan terletak pada satu bidang yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu ada dua garis yang berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis itu memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Misalnya seperti ini. Saya punya garis P, kemudian saya gambar di atasnya itu garis Q. Nah, yang warna merah ini adalah garis Q, yang hitam ini adalah garis P. Kemudian yang merah ini adalah garis Q. Kemudian kalau misalnya saya buat beberapa titik, itu saya bisa buat banyak titik. Misalnya titik A, kemudian di sebelahnya ada titik B, kemudian ada lagi titik C, dan seterusnya tidak terbatas. Nah, itu adalah dua garis yang berhimpit. Artinya
Kalau kalian gambar garis yang kedua, itu menutupi garis yang pertama. Itulah disebut dua garis yang berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, kalau kalian perhatikan, garis yang hitam tadi kan tidak terlihat, tertutup oleh garis yang berwarna merah. Itulah yang disebut dengan dua garis yang berhimpit. Kemudian yang keempat, perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Nah, saya punya sebuah balok. Perhatikan garis AC dan garis FH. AC dan FH itu yang mana, Pak? Ini, yang warna biru. Sekalian lihat ya. AC dan FH. Tampak bahwa kedua garis tersebut tidak terletak pada pada satu bidang datar. Jadi, yang pertama garis AC itu terletak pada bidang ABCD. Kemudian yang garis FH itu terletak di bidang EFGH. Apabila kedua garis tersebut diperpanjang keluar dari bidangnya, maka kedua garis tersebut tidak akan bertemu. Ini saya tipe nih. Bertemu ya. Bertemu atau berpotongan. Kedua garis tersebut dinamakan pasangan garis yang saling bersilangan. Nah, jadi artinya garis yang bersilangan itu bukan garis tersebut terletak pada satu bidang, kemudian ada garis yang menyilang. Bukan seperti itu. Tetapi kalau dua garis bersilangan itu banyak berlaku pada bangun ruang, ya, pada bangun ruang. Jadi dua garis dikatakan saling bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan apabila diperpanjang, seperti itu. Nah, jadi ingat syaratnya ada dua, syaratnya harus tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan apabila diperpanjang. Jadi kalau misalnya tidak terletak pada satu bidang datar tetapi berpotongan, garis tersebut berarti bukan garis yang bersilangan, seperti itu. Oke, berikutnya ada garis horizontal dan garis vertikal. Nah, perhatikan gambar neraca di atas, yang gambar A. Nah, ini saya punya sebuah neraca Ohasius ya kalau tidak salah namanya. Nah, di sini ada tiang penyangga dan ada lengan neracanya. Nah, perhatikan pada bagian penyangga dan lengan yang berada di atasnya. Kedudukan bagian tiang dan bagian lengan tersebut menggambarkan garis horizontal dan garis vertikal. Bagian lengan menggambarkan garis horizontal dan bagian tiang penyangga itu menggambarkan garis vertikal. Nah, ini kalau kita anggap sebuah garis, ini adalah garis horizontal, ini yang mendatar, kemudian yang tegak ini adalah garis vertikal, seperti itu. Nah, arah garis horizontal itu selalu mendatar, kemudian sedangkan arah garis vertikal itu tegak lurus dengan garis horizontal. Nah, ini adalah garis horizontal, kemudian ini adalah garis vertikal. Jadi horizontal itu ke samping, ke kanan atau ke kiri, vertikal itu ke atas atau ke bawah. Dan harus tegak lurus dengan garis horizontalnya, seperti itu. Artinya apa tegak lurus? Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat ya. Kemudian ada sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, perhatikan gambar di atas. Pada gambar tersebut melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B, dapat dibuat tepat satu garis, yaitu garis M. Jadi ada titik A dan titik B, kemudian saya hubungkan sehingga ada garis M ya. Sehingga ada garis M. Kemudian ada titik C. Selanjutnya apabila titik C itu di luar garis M, dibuat garis sejajar dengan garis M yang melalui titik tersebut. Ternyata hanya dapat dibuat tepat satu garis, yaitu garis N. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat dibuat tepat sebuah garis yang sejajar dengan garis tersebut. Jadi kalau kalian membuat sebuah garis yang melalui dua titik, misalnya titik M dan titik N misalnya seperti itu. Kemudian kalian buat satu titik di luar dari garis yang pertama, maka akan terbentuk satu buah garis saja, tidak lebih dari itu ya. Kemudian yang kedua, pada gambar di atas diketahui garis M sejajar dengan garis N. Dan garis L memotong garis M di titik P.
Nah, ini ada sebuah garis M dan dipotong oleh garis L di titik P. Nah, apabila garis L yang memotong garis M di titik P diperpanjang, maka garis L akan memotong garis N di satu titik, yaitu titik Q. Nah, ini perhatikan, garis M ini tadi sejajar, kemudian garis L itu saya perpanjang, sehingga memotong garis N di satu titik, yaitu titik Q. Nah, seperti itu. Saya ulangi. Nah, saya perpanjang sehingga diperoleh titik Q di garis N. Nah, ini adalah sifat kedua. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Nah, jadi kalau ada dua buah garis, yang garis pertama itu sudah dipotong, misalnya tadi yang pertama itu di titik P, perpotongannya, kemudian garis L itu diperpanjang sampai ke bawah, sehingga garis tersebut akan memotong garis N. Nah, jadi itu berlaku untuk sifat yang kedua, itu sifat-sifat dari garis sejajar. Kemudian yang ketiga ada 3 buah garis. Nah, kalau kalian perhatikan dengan sekilas garis tersebut, ketiga garis ini merupakan garis yang sejajar. Ya, kalau kalian perhatikan. Pada gambar di atas, mula-mula diketahui garis K itu sejajar dengan garis L dan garis M. Tampak bahwa garis K itu sejajar dengan garis L atau dituliskan K sejajar L. Dan garis K sejajar dengan garis M, dapat dituliskan K sejajar M. Karena K sejajar L dan K sejajar M, maka L pasti sejajar dengan M. Garis L sejajar dengan garis M. Hal ini berarti bahwa garis L sejajar dengan garis M. Nah, ini berlaku sifat yang ketiga. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar antara satu dengan lainnya. Nah, berarti kalau kita bandingkan garis K itu sejajar dengan L, kemudian garis K sejajar dengan M, otomatis yang garis M itu pasti sejajar dengan garis L. Seperti itu ya yang dimaksud dari sifat yang ketiga ini. Oke, untuk materi pada hari ini saya cukup sampai di sifat-sifat garis sejajar. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ini ada satu pertanyaan dari Yaser 7F. Pak, untuk titik pemotongannya boleh huruf apa saja ya Pak? Tergantung dari soal. Kalau soalnya tidak diminta untuk buatlah sembarang titik. Nah, kalian boleh menamakan titik itu sembarang saja. Selama penulisan titik tersebut menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Boleh huruf A, huruf B, misalnya huruf H, huruf I, huruf J, huruf P, huruf Q. Nah, itu terserah kalian. Yang penting ingat, titik itu ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf kecil. Tapi kalau garis, nah seperti yang masih ada di slide, garis itu dituliskan dengan huruf kecil ya. Ini ada pertanyaan dari Arya Gaisan. Ini dia bertanya, Pak, nanti kalau ada PR atau tugas itu boleh pakai buku geometri kah, Pak? Ini yang saya mungkin yang dia maksud adalah buku streaming ya, buku yang kotak-kotak itu, yang dulu kalian pakai di SD. Nah, mungkin kalau ada tugas melukis nanti, entah itu melukis sudut atau melukis garis atau membagi garis nanti pertemuan berikutnya, itu saya rasa lebih bagus kalian menggunakan kertas HVS atau kertas polos lah. Itu lebih mudah agar fungsinya kalian menggunakan kertas HVS itu supaya ketika kalian menggambar sebuah garis itu tidak bertabrakan dengan garis yang ada di kertas, yang sudah ada di kertas. Seperti buku kotak-kotak, buku streaming itu, kalau kalian gambar di buku streaming, nah otomatis
kalau kalian membuat garis pasti bertabrakan dengan garis yang sudah ada di buku. Nah, jadi saya lebih menyarankan ketika nanti ada tugas menggambar, itu kalian menggunakan kertas HPS. Nah, selembar kertas HPS secukupnya saja. Nah, dan juga kalau kalian menggunakan buku, kalau kalian menggambar menggunakan jangka, nanti kalau kalian nekan jangkanya terlalu dalam, buku kalian bisa bolong sampai belakang ya. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk tugas-tugas matematikanya yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan. Karena ingat, saya pernah katakan di grup WhatsApp waktu itu, bahwa penilaian saya untuk semester ini itu lumayan ketat. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, saya fix saya tidak akan memberikan nilai, termasuk juga kelasnya Pak Julpan. Saya sudah mengatakan demikian. Dan juga untuk tugas-tugas dari guru-guru yang lain dan mapel-mapel yang lain, tolong segera diselesaikan. Karena kalau tidak kalian selesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, ya mohon maaf sekali kalau nanti nilai rapot kalian kosong dan mungkin kalian bisa tidak naik kelas ya. Dan juga jangan lupa nanti kita jam 10.30 atau setengah 11 kita ulangan harian untuk bab 6, yaitu tentang aritmatika sosial ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.